Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Daring kelas 12. Sebelumnya, jangan lupa ya, silakan di-subscribe dulu channelnya. Dan kita mulai saja dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Mata pelajaran Quran Hadis kali ini kita akan membahas tentang tema mendakwahkan keramahan Islam. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu kewajiban dakwah, fase dakwah, dan keutamaan dakwah. Pertama-tama, di sini ada beberapa foto ya. Nah, kenal nggak sama mereka? Pasti ya, mereka sini udah sangat terkenal sekali di televisi. Di sini ada Ustadz Abdul Somad, ada A'agim, ada Ustadz Adi Hidayat, dan juga ada almarhum Syekh Ali Jaber. Mereka ini adalah orang-orang para dai yang mendakwahkan tentang Islam di Indonesia. Mereka inilah yang mengamalkan perintah Allah dalam beberapa surat yang nanti akan kita bahas. Nah, setidaknya nih ada 3 ayat Al-Quran atau dalil yang memerintahkan manusia untuk berdakwah. Pertama, dalilnya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang kedua, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Yang ketiga, Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Yang pertama, Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ini tentang kewajiban berdakwah. Nah, ini adalah ayatnya. Kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini ada 4 kata yang kita garis bawahi. Pertama, ud'u. Ud'u ini berarti serulah manusia maksudnya. Lalu ada wal mau'idoh. Wal mau'idoh ini artinya adalah dan ya. Mau'idoh ini artinya pelajaran. Lalu wajadilhum. Wajadilhum ini dan bantahlah. Jadi ini juga perintah ya, perintah membantah orang-orang. Tapi ada syaratnya nih. Syarat membantahnya itu nanti disebutkan di sini billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nah, ini lalu dola ini artinya sesat ya, orang-orang yang tersesat. Nanti kita bahas lagi. Nah, ayat tadi ini menunjukkan beberapa perintah tentang kewajiban berdakwah. Di sini ada ayat ini setidaknya menunjukkan 2 hal. Pertama, kewajiban berdakwah itu menyampaikan ajaran Islam. Kedua, tadi ada di sana kalimat mau'idoh, lalu ada juga perintah untuk membantah dengan cara yang baik. Itu adalah metode-metode yang diterapkan dalam melaksanakan tugas dakwah. Nah, di sini kewajiban berdakwah. Kewajiban berdakwah tadi yang ud'u, yang perintah menyeru ini adalah perintah yang ditunjukkan kepada semua orang. Jadi bukan hanya beberapa orang, bukan hanya kepada ustadz aja, bukan hanya kepada dai saja, tapi kepada semua orang.
perintahnya, bagaimana melaksanakan perintahnya? Melaksanakan perintahnya tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Atau mendoakan maksudnya. Kalau tidak bisa, kalau sama sekali tidak mampu untuk mencegah dengan tangan, tidak mampu mencegah dengan lisan, maka lakukan dengan hati dan mendoakan orang tersebut. Nah, di sini juga disebutkan tadi metode dalam melaksanakan dakwah. Pertama tadi dengan bil hikmah wal mau'idoh. Lalu juga ada tadi berbantah dengan cara yang baik. Jadi disimpulkan ada 3 cara ya. Pertama adalah hikmah atau kebijaksanaan. Yang kedua dengan mau'idoh hasanah, pengajaran atau nasihat yang baik. Ketiga adalah dengan mujadalah atau perdebatan. Tapi ada syaratnya juga nih, perdebatannya juga harus dengan cara berdebat yang baik dan beretika. Tidak boleh asal marah, tidak boleh asal mengucap orang itu salah atau menganggap kita yang paling benar. Tapi harus ada etika-etikanya. Itu metode yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Nah, berikutnya ada 3 gambar ya di sini. Ada gambar tentang malam hari, yaitu ada katakanlah di Jazirah Arab. Lalu yang kedua ada gambar ustadz, ilustrasi ustadz yang sedang berceramah. Lalu yang ketiga ini ada gambar mimbar, juga ada media sosial, banyak sekali. Ini menunjukkan beberapa fase dakwah. Fase dakwah pada masa Nabi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian Allah baru memerintahkan dakwah secara terang-terangan sehingga bisa berdakwah kepada orang banyak ya, di muka umum. Dan sampai kepada kehidupan kita yang modern sekarang ini, berdakwah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk menggunakan media sosial. Nah, ini fase-fase dakwah. Fase dakwah setidaknya ada 2 ya, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nanti ayatnya akan dibahas. Nah, fase dakwah yang pertama yaitu fase dakwah yang sembunyi-sembunyi. Ini adalah fase dakwah yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW ketika pertama mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah. Ini ayatnya adalah Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Nah, artinya adalah, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ada beberapa kata yang digarisbawahi. Wa anzir ashirataka, dan berilah peringatan. Berilah peringatan. Lalu ada wahfid. Tadi Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 ini menjelaskan tentang 3 hal setidaknya. Terdapat tahapan dalam melakukan dakwah. Pertama tadi kan wahfid janahaka, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi tahapannya itu berdakwahlah kepada orang-orang yang terdekat dulu, kepada keluarga yang terdekat. Bagaimana? Lakukanlah sesuai kondisinya. Kondisinya bagaimana? Kalau pada waktu masa Rasulullah, kondisinya di Mekah itu orang-orang memusuhi dakwah Nabi ya, memusuhi ajaran Islam, sehingga dakwah pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
supaya tetap bisa berjalan, supaya dakwah tetap bisa berjalan. Lalu kemudian mulai dari muslim yang paling dekat, misalnya keluarga Rasul, istrinya, lalu kemudian keluarganya, saudara-saudaranya, ya, sahabatnya ya, Abu Bakar As-Siddiq, lalu ada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Dari keluarga yang terdekat kemudian dakwah itu menyebar secara luas sehingga nanti ajaran Islam menjadi kuat, dakwah Islam di Mekah itu menjadi kuat. Baru nanti dari dakwah sembunyi-sembunyi, setelah muslim ini bisa diidentifikasi bahwa dakwahnya ini efektif, itu menyebar sehingga meluas, dan baru diserulah dakwah secara terang-terangan. Nah, fase dakwah yang kedua yaitu fase dakwah terang-terangan. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'ina alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Nah, ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan di muka umum. Dan Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad untuk menjaga ya, bahwa dakwahnya ini akan dijaga, keselamatan Nabi ini akan dijaga dari orang-orang yang memperolok-oloknya atau orang-orang kafir yang ada pada saat itu. Al-Hijr 94-96 tadi menyatakan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lalu sudah banyak pengikut Islam, sudah banyak muslim, sudah kuat, lalu diturunkanlah perintah untuk mendakwahkan Islam secara terbuka dan terang-terangan. Walaupun pada saat itu kondisinya masih ada ancaman, masih ada penolakan, masih ada permusuhan dari orang-orang kafir yang musyrik ya, tetap mereka membenci Islam yang tidak berhenti untuk mengganggu gitu. Tetapi dakwah ini harus tetap dilakukan. Disinilah kita tahu bahwa betapa pentingnya gitu ya kewajiban dakwah ini. Walaupun dalam kondisi seperti itu, tapi tetap harus dilakukan. Sementara itu Allah juga menjamin keselamatan Rasulullah dan umat Islam dalam berdakwah. Jadi ini juga ditegaskan seperti itu, bahwa walaupun kondisinya sangat parah gitu, genting, tapi dalam berdakwah ini Allah sendiri yang menjamin keselamatan Rasul dan umat Islam untuk berdakwah. Bahkan tugas dakwah ini hanya menyampaikan ajaran Islam, sedangkan mereka yang diserunya ini, yang didakwahinya ini, mau menerima ataupun tidak, itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menegaskan kewajiban dakwah ya, sekaligus ada kemungkinan respon negatif dari yang menerimanya gitu. Bahkan bisa jadi ditolak ataupun sampai mengancam jiwa. Tetapi itu kembali lagi, masalah penerimaannya ini itu urusan mereka dengan Allah nantinya. Yang ditugaskan atau yang diwajibkan kepada kita hanyalah menyampaikan ajarannya itu, kita berdakwah saja. Yang ketiga, tentang keutamaan berdakwah. Ini disampaikan dalam sebuah hadis. Hadisnya sebagai berikut. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a.
Barang siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Versi lengkap hadis ini ya, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi akan pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyeru kepada sebuah kesesatan, maka atasnya dosa, seperti dosa-dosa yang mengikutinya. Hal tersebut tidak akan mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Penjelasannya tentang keutamaan berdakwah yang disebutkan dalam hadis tadi ya. Selain sebagai kewajibannya, itu sudah jelas dari 3 ayat yang sebelumnya disebutkan bahwa berdakwah itu adalah kewajiban. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa dakwah juga memberikan pelaku dakwah ini adalah pahala yang sangat bagus dan pahala yang sangat banyak dan pahala yang terus-menerus masif. Maksudnya ini adalah pahalanya ini, pahala orang yang berdakwah itu akan tetap mengalir sampai hari kiamat, sampai seterusnya, sampai ke akhirat. Karena apa? Ketika seseorang memotivasi atau mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang diajaknya itu yang berbuat baik juga gitu. Dia mengajak kebaikan, lalu orang yang diajaknya itu berbuat kebaikan, kebaikan dari orang tersebut juga akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Ini dia mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang-orang yang mengikuti dakwahnya, mengikuti perbuatan baik yang diserukan dia, tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut gitu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, aturan yang sama juga berlaku jika seseorang ini mengajak kepada perbuatan yang buruk atau yang jelek. Jadi kalau yang diserukannya ini adalah perbuatan yang jelek, yang diajaknya ini kepada ayo berbuat yang buruk gitu, maka orang yang melakukan perbuatan buruk karena diajak oleh kita juga akan mendapatkan dosanya tanpa mengurangi si dosa orang tersebut tadi. Jadi orang tersebut berdosa, kita juga akan ikut berdosa juga. Nah, ini adalah tadi dari pembahasan tadi dapat disimpulkan 3 hal ya. Dakwah menyeru kepada kebaikan merupakan kewajiban setiap manusia. Dan berdakwah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Berdakwah juga merupakan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Nah, itu kesimpulannya dari pembahasan tadi. Silakan dilihat lagi, direnungkan lagi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.